Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai biofarmaseutika pelepasan terkendali. Jadi untuk pendahuluannya, sediaan lepas tunda, lepas lambat, dan lepas terkendali merupakan bentuk modifikasi pelepasan obat untuk mengoptimalkan terapi. Jadi pelbagai bentuk sediaan itu difungsikan untuk pelepasan obat agar efektivitas dari obat tersebut dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan formulasi yang ditetapkan. Terus definisi sediaannya, sediaan lepas tunda atau delayed release adalah obat yang pelepasannya itu ditunda hingga mencapai lokasi target seperti usus. Sering itu menggunakan salut enterik. Jadi pelepasan tunda ini biasanya disalut enterikan sehingga pada lambung itu obatnya tidak langsung terabsorpsi, tapi dia terabsorpsinya itu di usus. Sehingga butuhlah salut enterik yang tahan terhadap kondisi asam dan sensitif terhadap basa sehingga pelepasan itu terjadi di usus. Terus sediaan lepas lambat atau sustained release itu melepaskan obat secara bertahap untuk mempertahankan konsentrasi plasma efektif lebih lama, menggabungkan dosis pemeliharaan. Nah, sediaan lepas lambat ini sangat berguna untuk obat-obatan dengan terapi yang jangka panjang, sehingga pelepasan lambat ini membantu obat terus ada dalam tubuh ketika sekali, walaupun hanya sekali diminum gitu. Terus sediaan lepas terkendali atau control release itu mengatur pelepasan dengan tingkat konstan atau tetap atau diprediksi terhadap waktu tertentu. Minim fluktuasi seperti sistem EOROS atau sistem OROS. Jadi tujuan dan contohnya itu tujuan utamanya adalah menjaga konsentrasi obat terapeutik stabil, terus mengurangi dosis harian, meningkatkan kepatuhan pasien, dan meminimalkan efek samping. Contohnya itu nifedipin oros, itu lepas terkendali untuk hipertensi, terus methylphenidate oros itu AD, terus dan tablet enterik coated seperti omeprazol. Mekanisme pelepasannya, sistem matriks melibatkan erosi, polimer terdegradasi, atau difusi. Itu obat merembes melalui matriks hidrofilik atau hidrofobik. Sistem membran atau reservoir itu menggunakan membran semi permeabel untuk difusi obat konstan dari reservoir inti. Sistem osmotik atau oros itu memanfaatkan tekanan osmotik air masuk melalui membran semi permeabel, memompa larutan obat keluar via lubang kecil secara konstan. Terus ada parameter bioavailabilitas dan atau bioekuivalensi dan IVC. Jadi parameter bioavailabilitas atau bioekuivalensi utama mencakupnya itu Cmax atau konsentrasi maksimum, terus Tmax atau waktu mencapai Cmax, dan AUC atau area under curve itu luas di bawah kurva konsentrasi waktu untuk mengukur total paparan. Korelasi in vitro dan in vivo atau IVC itu menghubungkan data pelepasan obat
in vitro atau disolusi dengan farmakokinetik in vivo untuk memprediksi performa dari sedian. Terus ada evaluasi dan strategi. Jadi dari pelepasan terkendali ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor fisiologis seperti waktu transit GI atau gastrointestinal, itu seperti waktu pengosongan lambung 3-5 jam atau 4-6 jam untuk waktu pengosongan usus halus. Jadi di usus halus itu dipengaruhi juga oleh gerakan motilitas dari usus dan pengaruh dari makanan dalam perlambat pengosongan lambung yang akan mempengaruhi absorpsi. Jadi kenapa waktu ini sangat penting? Karena obat yang terkendali ini kan diberikan secara oral, sehingga dia itu akan melewati lambung dan juga usus halus. Jika pelepasan di usus halus, maka waktu pengosongan lambung juga dapat menjadi faktor utama dan faktor evaluasi dan juga strategi dalam merancang suatu bentuk sedian dari obat. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.